kuliahnya. Dan even international student itu murah banget buat kuliah di India dibandingin misalnya kita masuk kelas IUP International Undergraduate Program di UI atau ITB mungkin UGM itu sangat-sangat expensive. Sedangkan kalau kita masuk ke kampus di India, of course jauh lebih murah buat kita dapat. Namaste Miredos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Hari ini Thai Apps berkolaborasi lagi dengan PPI Maharasha dan kami kedatangan tamu spesial yaitu Kak Naufal, seorang mahasiswa dari Karawang yang sekarang sedang belajar di Mumbai. Tunggu apa lagi? Yuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video asik lainnya. Oke, perkenalkan nama saya Naufal Badialam. Saya dari Pekalongan, tapi saya SMA di SMA Sains Al-Quran di Provinsi Yogyakarta. Dan saat ini saya melanjutkan studi di University of Mumbai, jurusan Accounting and Finance, tepatnya di College Sumaya. Bagaimana pandangan Anda tentang India sebelumnya? Sebelum ke India sebenarnya kita kalau di sekolah tuh punya jokes gitu Kak. Kayak kalau misalkan mau belajar nonton YouTube India, IT dan sebagainya. Karena basically di sekolah aku sendiri emang risetnya bagus. Kita ikut lomba-lomba dan sebagainya. Dan kita kalau lagi butuh tutorial Canva atau tutorial IT bikin project misalkan Arduino dan sebagainya, kita otomatis lihat YouTube India. Jadi kayak kita pandangannya ya YouTube dan India. Bagaimana pandangan Anda tentang India sebelum berkunjung ke sana? Sebelum berkunjung ke India, mungkin aku ngeliat India sebagai sebenarnya there is two sides. Kayak aku ngeliat kayak India tuh punya human research yang bagus. Kita ngeliat CEO dari berbagai perusahaan top dunia, lahirnya dari India, dari Universitas India juga. Kemudian di sisi lain, karena aku suka nontonin filmnya juga, kayak lihat culture-nya tuh kaya banget. Dan aku ngerasa juga yang aku lihat Indonesia dan India kayak punya similarities, kesamaan antara budayanya. Apalagi kalau aku juga suka nonton kan kayak wayang-wayang gitu ketika di Jawa, ya itu kayak cerita Mahabharata, cerita Ramayana yang aku pikir ya adopsi juga dari India. Jadi kayak ngeliat kayak India such country yang kayak culture-nya kaya. Dan sampai kita juga kan dulu zaman Hindu Buddha juga belajar tuh para guru-gurunya ke India dari Sriwijaya, dari Kalingga dan sebagainya. Apakah ada pandangan baru setelah Anda belajar di India? Semenjak datang ke India banyak sih hal-hal yang kayak merubah pikiran. Oh iya, kadang ini sih dulu kan ada pikiran gitu kan kalau teman-teman aku dan aku sendiri kadang lihat di TikTok tentang kayak street food, mungkin hal yang kurang gitu ya. Tapi ternyata pas ke sana ya sebenarnya kayak Indonesia gitu guys. Jadi kayak kadang kita beli gorengan aja, even abang-abang aja kayak gitu kan, gorengan sambil jalan dan sebagainya. Sebenarnya kayak tergantung teman-teman bisa milih mau beli di mana, tapi di Mumbai sendiri kayak most of the seller tuh kayak ya bersih-bersih hitungannya gitu. Jadi kayak mereka higienis banget guys. Dan itu sih pandangan aku. Dan kemudian education-nya emang bagus sih, jujur, quality-nya, lecture-nya dan unik ya. Aku sukanya itu. Even mereka kayak India develop banget gitu di teknologinya, tapi mereka tetap mengedepankan sistem tradisional gitu. Jadi kayak kalau di kampusku sendiri nih case-nya nih, nulis tuh masih tetap harus di kertas gitu, nggak boleh kayak tab dan sebagainya. Tapi emang jujur bener lebih nempel ilmunya dibandingin pakai digital terus. Karena aku SMA digital mulu dan ilmunya aku ngerasa lebih nempel pas kuliah. Apakah ada culture shock saat berada di India? Yang jauh beda ya, kalau beda India dan Indonesia mungkin kalau di case-nya aku mungkin di beberapa makanan yang vegetarian pasti kaget shock. Soalnya kayak nggak mungkin teman-teman yang jarang makan vegetarian mungkin kayak buat adapt secara lidah tuh bakal susah. Tapi jujur banyak opsi juga makan makanan yang enak dan juga cukup cocok di lidah orang Indonesia. Paling menurutku kayak lebih ke klakson sama makanan vegetarian dah gitu aja. Jika boleh tahu, apa alasan Anda memilih belajar di India? Sebenarnya ada beberapa hal yang alasan aku buat datang ke India, dan aku mempertimbangkan pertama dari finansial dulu. Aku ngeliat kayak aku dapat ICCR scholarship dan aku ngeliat beasiswanya juga sangat supportive banget. Aku dapat beasiswa juga dari beberapa negara kayak Kazakhstan, and then Malaysia, New Zealand.
tapi aku ngeliat kayak yang ICCR-nya yang paling valid gitu, yang mana ngebikin aku kayak ketika aku belajar gitu, aku udah nggak mikir lagi tuh kayak harus mikir ada misalnya kurang bayar ini kurang bayar itu, karena bahasnya secara government kayak ikatan scholarship ke kampus juga kayak udah kuat gitu kak. Dan itu alasan pertama. Kedua, opportunitiesnya yang mana kita tahu India apalagi di Mumbai aku jurusan bisnis, aku ngeliat kayak salah satu kota dengan ekonomi terbesar di dunia juga, dan aku ngeliat pasti banyak ketemu orang-orang hebat, orang-orang keren, dan bener aja opportunitiesnya luas di situ. Apakah IELTS atau TOEFL dibutuhkan untuk mendaftar di Universitas India? Aku pikir iya. Kalau case-nya aku sih, kalau di aku ya, aku emang kayak udah tes IELTS gitu. Jadi kayak menurutku, even misalkan kita ada beberapa univ pasti yang nggak minta, tapi ada juga yang minta. Tapi kalau menurutku, wise-nya kita nyiapin kemampuan bahasa Inggris ya dengan kita tes IELTS atau TOEFL dulu. Jadi ketika kita datang ke yang English speaking country di pengajarannya, kita udah nggak kaget. Jadi kayak udah terbiasa gitu, karena kita udah belajar bahasa Inggris sejak dulu, dan kita bisa bahasanya, kita mendapatkan skor, mendapatkan kemampuan yang kita tahu ya dengan caranya dengan tes dan IELTS or TOEFL. Kalau nggak ikut itu, yang mana kita tahu kemampuan kita sampai mana. Bagaimana pengalaman Anda selama berada di kampus? Buat fasilitas dan sebagainya, menurutku enak banget, sangat-sangat enak. Kayak di case-nya, aku kan kayak tinggal di hostel gitu kak. Tinggal di hostel, dan hostelnya itu kebetulan di satu area kampus dengan tempat aku belajar. Jadi misalkan aku mau makan, kantin tuh banyak banget, ada sekitar 6 atau 7 kantin setahu di kampusku. Tapi ketika aku makan, aku bisa di mes langganan gitu, per bulannya bayar. Dan itu tuh kayak cuman di bawah kamarnya aku, kayak tinggal turun dikit. Kemudian di lantai satunya juga ada gym di situ, pasti lengkap banget. Kemudian kalau mau olahraga yang secara sport kompleksnya, tinggal jalan sekitar 3 menit aja dari hostel gitu. Ada kolam renang, ada sepak bola, kemudian badminton, squash, dan banyak olahraga lainnya lengkap banget. Kemudian secara library quality buat education-nya, mereka juga, ini yang unik nih, jadi teman-temanku kadang minjem webnya aku, kayak akun kampusku, buat nyari jurnal, karena di kampusku sendiri aku alhamdulillah dapat web jurnal dari kampus, yang mana aku dapat research digital library lengkap banget dari segala research, Scopus lah, Google Scholar dalam satu website, dan itu cuma dimilikin sama kampusku. Jadi sampai teman-temanku yang Indo, even kuliah di UI, kuliah di UGM, selalu minjem webnya aku, karena mereka nggak punya research buat belajar itu, jadi kita harus minta ke aku gitu. Berapa banyak mahasiswa internasional dan dari negara mana aja? Oh, sebenarnya secara di kampusku sendiri ada lebih dari 10 di collegeku, mahasiswa internasional, dan mereka dari berbagai negara seperti Mongol, Myanmar, Kazakhstan, kemudian South Africa, dan banyak teman-teman lain juga, lebih dari 10 berbeda negara dan dari Eropa juga. Kita saling kenal dan akrab sama lain, kita kalau kemana-mana bareng, karena international student bahasanya lebih ngerasain sama lain, karena kita kan kalau ada homesick dan sebagainya. Kemudian kemarin juga ada sempet kayak di kampusku datang tuh orang Jerman exchange, kita sekitar 20-an orang, kita juga berinteraksi, ngobrol, nemenin mereka dan sebagainya. Jadi kayak bahasanya kita immerse lah dengan culture-nya international student, karena banyak banget orang-orang international student, gak cuma orang Indianya juga gitu. Bagaimana dengan pelajarannya? Lebih banyak teori atau lebih banyak praktek? Sebenarnya di kampusku sendiri, karena jurusanku kan accounting and finance, dan aku commerce lah ngambilnya. Jadi enaknya kampusku tuh kita bahasanya ya, kita tuh bisa belajar hal yang kita suka gitu. Temanku misalkan, di kayak bahasanya kita tuh kayak belajar apa yang di kampus tuh sebagai formality, dan kampus support kita buat belajar yang mau dispesialisasikan. Contoh temanku yang atlet, mereka bakal spesialisasikan dan support banget buat jadi atlet, disediain fasilitas ini, diikutin lomba ini dan itu. Yang suka engineering, yang suka bikin car sport dan sebagainya, difasilitasin kampus. Nanti kita bisa kemarin terbaru lomba di Eropa dan juara. Kemudian teman-teman tergantung interest teman di mana. Ada yang temanku pengen jadi pilot, dia ngambil kuliah di situ juga, tapi dia ambil pilot juga. Ada yang pengen jadi akuntansi, ada yang pengen bisnisnya. Jadi kayak bahasa kita tuh kalau di kampus cuman sebagai kayak
kampus tuh wadah buat teman-teman aku sendiri dan aku sendiri, tempat buat belajar lebih lanjut apa yang sebenarnya kita mau spesialisasikan, dan kampus ngasih hal general tapi nge-support tentang apa yang kita mau spesialisasikan gitu Kak. Apakah ada jaminan kerja dari perusahaan tertentu untuk lulusannya? Kalau itu sendiri sebenarnya kalau buat international student, kalau aku kan award dari ICCR, jadi aku nggak bisa buat kerja di India, jadi aku harus keluar negeri buat kerja dan sebagainya. Tapi di kampusku ada namanya placement cell, placement test gitu. Jadi ada kerjasama of course antara kampus dan student yang mau kerja. Nanti quality student-student yang quality-nya bagus, mungkin punya sertifikasi dan sebagainya bakal diselect juga. Nanti bakal bisa langsung kerja gitu Pak. Bagaimana dengan biaya kuliah di India? Biaya kuliah di India itu, ini aku dari temen aku sih yang orang India, katanya sistemnya itu kayak mereka tuh punya subsidi buat orang-orang yang kurang mampu, tapi kalau orang yang kaya itu bakal bayar mahal gitu. Mereka punya subsidi silang lah bahasanya, bahasa sistem pendidikan di India gitu. Jadi mereka tuh punya bisa dibilang mereka punya sistem yang mana ngebikin itu tuh inklusif buat semua orang biaya kuliahnya, dan even international student itu murah banget buat kuliah di India dibandingin misalnya kita masuk kelas IUP International Undergraduate Program di UI atau ITB, mungkin UGM, itu sangat-sangat expensive. Sedangkan kalau kita masuk ke kampus di India, of course jauh lebih murah buat kita dapat exposure internasional, tapi kita dapat belajar juga tuh di kampus-kampus internasional, study abroad lagi. Bagaimana dengan biaya hidup di sana? Kalau obat-obatan lebih terjangkau sih hitungannya, soalnya menurutku India develop banget di farmasinya dan benar-benar semurah itu. Kayak beli obat ini, beli obat itu kayak murah banget gitu. Dan mengenai biaya hidup itu tergantung orang-orang ya guys ya. Aku orangnya agak boros, dan aku menurutku borosnya aku di India, tapi tetap hitungannya hemat dibandingin aku boros di Indonesia. Misalkan gitu, kalau di India tuh aku ya paling spend 2 juta 3 juta per bulan gitu loh. Itu tuh aku udah yang enak-enak gitu, udah agak boros lah bahasanya 2 juta 3 juta. Kalau lagi boros kayak banget 4 juta gitu. Tapi kalau di sini wah kacau, bener-bener kalau tiap hari aja minimal ya 200.000 300.000 gitu, karena ada gengsi dan sebagainya gitu. Tapi tergantung teman-teman balik lagi gaya hidupnya ya. Apakah makanan India cocok untuk selera Anda? Buat aku sendiri, aku cocok dengan makanan-makanan yang kayak Chinese food, kalau enggak makanan-makanan yang daging gitu. Itu menurutku rasanya taste-nya mirip banget sama makanan Indonesia, kayak rendang misalkan, atau makanan-makanan yang kayak berempah-rempah gitu. Dan rasanya enak, pasti kayak orang Indonesia. Kalau makanan Chinese food di India, kalau nggak makanan kayak tandoori, biryani, dan sebagainya, pasti cocok banget buat teman-teman. Tapi mungkin buat yang vegetarian, tuh bakal kayak agak kesulitan dulu buat adaptasi makanan tersebut. Kalau makan-makanan itu kayak agak ngobatin juga buat kangen masakan Indonesia, karena cukup mirip buat makanan-makanan itu rasa-rasanya, kemudian spice-nya, bumbu-bumbunya. Bagaimana dengan makanan halal? Apakah mudah untuk ditemukan? Makanan halal mudah banget. Jadi guys, di India tuh populasi muslimnya termasuk yang besar, cukup besar. Dan kita kalau mau nyari makanan halal, of course gampang lah, gampang banget. Apalagi kalau penjual-penjualan daging itu mostly pasti ya, kebanyakan orang-orang Islam guys gitu. Jadi aman aja. Apakah Anda merasa senang dan nyaman tinggal di India? Senang, karena aku dapat exposure baru, insight baru, dan relasi yang cukup bagus ketika aku datang ke India. Dan ini mungkin nggak bisa terbayarkan ya kalau aku studi di Indonesia, karena benar-benar kayak kita bahasnya, kalau apalagi aku gabung PPI juga, PPI Dunia, PPI India, PPI Maharashtra, tuh kita punya bonding yang kuat antara student di luar negeri. Kemudian dari di India juga aku bisa punya teman-teman India, teman-teman international student yang aku bisa bilang kayak aku nggak nyangka bisa punya teman-teman kayak seperti mereka. Ada yang kayak kalian baru kenal, ternyata mereka udah punya bisnis, udah bisa bikin website di bisnisnya, sampai udah ekspor impor dan sebagainya. Dan mereka kalau di kampusku cukup unik, apalagi teman-teman hostel aku, kayak mereka lahir dari cukup keluarga yang kaya dan mereka humble gitu. Dan tapi mereka ya keren lah pokoknya buat masalah education-nya, mindset-nya, dan juga mereka punya goals panjang gitu dengan latar belakang berbeda-beda. Apakah mudah menjalankan ibadah sebagai umat Muslim?
masjid mudah sih buat ditemukan karena banyak banget masjid, tapi mungkin nggak semudah di Indonesia yang mana setiap berapa menit pasti ada masjid. Tapi kalau di India tinggal cari map saja, location masjid tuh gampang banget nyarinya gitu. Sebenarnya kayak nggak susah itu, apalagi kayak bahasanya kalau di Indonesia kan nyari gereja harus ke tempat-tempat tertentu. Nah kalau di India tuh nggak, biasanya tiap desa mungkin atau kecamatan ya pasti ada masjidnya. Sudah berkunjung ke beberapa kota dan mana yang paling menarik? Kebetulan aku baru student 6 bulan di India. Aku baru ngunjungin 2 kota, Pune dan juga Mumbai, Kak. Dan menurutku kayak, aku jujur suka Mumbai karena aku orangnya suka metropolitan dan suka hal-hal yang berbau city, terus kayak hal fun dan sebagainya. Kehidupan dunia kota lah, jadi kayak aku suka banget sama Mumbai gitu. Tapi kalau mau belajar culture dan sebagainya, aku tertarik jujur ke Jaipur, kayak Triangle Golden-nya India, Jaipur, kayak terus kayak Agra dan juga Delhi. Kemudian teman-temanku nih sekarang lagi pergi nih ke Kashmir, mereka buat dapetin salju gitu. Bagaimana pengalaman Anda terkait keamanan dan kenyamanan di India? Keamanan aman banget. Aku jujur 3 hari pertama di India agak nekat gitu ya guys. Kayak misalkan aku pulang malam sekitar jam 2 malam, jam 3 malam buat nonton bioskop. Aku nonton bioskop sekitar jam 12 mulainya. Jadi aku keluar anak baru banget ya, anak baru 3 hari datang ke India, kayak ada film tuh film Spider-Man, terus kayak ya udahlah nonton ke bioskop, unik nih, menarik nih, kita beli tiket, random aja intrusive touch, kita beli tiket, kita malam-malam. Dan sebenarnya kayak kasus kriminal ngeretnya juga rendah sih untuk beberapa kota gitu, jadi kayak aman aja buat teman-teman keliling go around city gitu. Jadi kayak mungkin lebih ke risetnya aja buat teman-teman kota mana yang mungkin suitable buat woman-nya, terus aman juga buat teman-teman gitu. Apalagi kayak Mumbai mungkin aman, termasuk ke Bangalore aman juga gitu. Bagaimana dengan toleransi keagamaan di India menurut Anda? Mereka tuh kalau ketemu each other gitu ya, mereka apalagi kalau dalam project dan sebagainya, mereka ya kerjasamanya bagus. Kemudian gak ada lah rasis di kampusku, apalagi kayak di kampusku selalu ditulisin di mana-mana gak ada bullying, gak boleh rasis dan sebagainya. Kalau ada yang kayak gitu bakal di-kick, bakal di-DO dari kampus. Jadi mereka tuh kayak bagus banget, apalagi kalau cultural festival, saling antar agama, antar suku, ras, semua itu saling bercampur, dan mereka bekerja sama, bonding lah buat bikin acaranya, bikin penampilan gitu-gitu. Apakah sistem kasta mempengaruhi interaksi sosial bagi Anda selama Anda ada di sana? Buat sistem kasta di India, jujur aku nggak melihat sistem kasta ada di India secara jelas gitu. Apakah pengalaman Anda selama di India sesuai dengan apa yang ditunjukkan di sosial media? Gak sama sekali. Jadi kayak misalnya kayak aku kadang dulu ngeliat misalnya kayak hal-hal street food yang jorok banget. Aku sering lihat banget tadinya lah. Aku jujur belum pernah nemuin kayak gitu, dan aku penasaran kok orang bisa dapat itu di media sosial, dan pengen nyari sebenarnya. Karena kayak sebenarnya nggak seburuk yang teman-teman pikiran. Coba lihat insight masalah education, masalah quality orang-orangnya, kemudian lihat secara culture-nya mereka tuh, yang aku suka adalah mereka tuh kecintaan terhadap culture-nya, kecintaan terhadap produk dalam negerinya, kemudian in terms of education-nya, mereka tuh punya ambisius yang tinggi buat belajar. Apa pengalaman Anda yang tidak terlupakan selama di India? Sebenarnya aku lihat pengalamannya mungkin kayak rasa senang aja sih selama di India, karena aku aktif banget, banyak aktivitas agenda gitu. Karena sering banget kan kayak sharing culture lah di India, kemudian kita nampilin budaya Indonesia gitu. Dan aku juga belajar tarian India dan sebagainya. Itu menurutku kayak hal yang unik, yang menurut aku fun banget buat dilakuin di India, karena aku suka belajar experience baru. Apakah Anda merasa adanya kesamaan budaya antara India dan Indonesia? Misalkan nih, sebenarnya udah dari zaman historinya kalau kita ngebahas tentang India dan Indonesia, itu memiliki banyak kemiripan. Apalagi dulu Indonesia negara yang latar belakang juga dari Hindu dan Buddha kan, of course. Orang-orang kita dari kerajaan kita kalau belajar ya ke India, nyari ilmu, dan kemudian dibawa kembali ke Indonesia ajarannya. Itu mungkin kalau dari kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kemudian kalau nggak dari histori secara mungkin rempah-rempah dan sebagainya, orang-orang Eropa datang kan nyari India gitu, tapi nemu Indonesia juga, yang mana kita juga punya sama rich of spices gitu. Jadi kayak
dari makanannya mirip, bahasanya, secara rempah-rempah, kemudian culture-nya mirip. Secara malah kita tahu yang aku bilang tadi ada sejarah Mahabharata, Ramayana dan sebagainya. Kemudian dari sejarah candi-candinya, kemudian kerajaan Hindu-Buddha juga mirip semuanya. Kayak menurutku kayak cukup mirip, bahkan mungkin kayak mata uang aja namanya mirip kan, rupiah, budaya apalagi. Kayak aku jujur ketika kan ada pelajaran di kampusku IKS, Indian Knowledge System gitu. Jadi aku belajar tentang sejarah India, kemudian culture India, dan sebenarnya aku nggak yang shock gitu loh, kayak karena aku di Jawa, apalagi di Jawa Tengah, Jogja, belajar banget kan tentang budaya-budaya Jawa, yang mana itu kan budaya Hindu-Buddha juga sebenarnya, yang mungkin diakulturasi dalam budaya Islam gitu. Dalam pupet lah, bahasa dalam pewayangan, aku suka banget ketika kecil juga nonton pewayangan, cerita-cerita tentang sejarah gitu. Nah itu juga ketika aku datang ke India, aku ngerasa kayak, oh ini mah udah aku pelajarin gitu ketika SD gitu. Ini udah aku pelajarin ketika aku masih di Indonesia gitu, karena emang semirip itu secara culture-nya. Kemudian mungkin dari humble-nya orang-orang, kayak ramahnya orang-orang juga, apalagi kayak mungkin aku dari Jawa Tengah, Jogja gitu kan. Mereka juga orang yang cukup humble gitu, gak yang rude, yang kasar gitu sama orang-orang. Mereka bakal teman-teman nanya kan, itu bakal mereka tuh open lah buat dibantu dan sebagainya gitu Pak. Apakah Anda merekomendasikan perkuliahan India untuk mahasiswa Indonesia? Of course Kak, jadi kayak menurutku kadang ada pikiran-pikiran buruk tentang India dan sebagainya. Sebenarnya kayak apa yang dipikirin itu nggak benar-benar terjadi di India, dan menurutku kalau teman-teman ke India bakal jadi momen yang nggak terlupakan. Banyak hal-hal unik, banyak kesempatan-kesempatan yang bisa teman dapatin kalau teman-teman datang ke India. Of course quality education-nya juga bagus, kemudian punya teman-teman internasional gitu, punya kesempatan belajar hal yang teman-teman sebelumnya belum pernah pelajarin, karena study abroad itu bakal ngebuka opportunities teman-teman buat mendapatkan goals dan meraih goals teman-teman gitu. Apa ada kata penutup untuk mahasiswa yang ingin belajar ke India? Buat teman-teman yang mau belajar di India, jangan ragu, jangan ngerasa kayak India mah jorok misalkan. Enggak sama sekali teman-teman. Ketika datang ke India, jujur banyak orang yang mungkin tadi kan underestimate dan sebagainya, ketika datang ke India tuh mereka bakal ngerasain kalau India tuh negara yang mereka nggak bisa lupain. Kayak gamon lah bahasanya ketika balik ke Indonesia, kangen suasananya, kangen orang-orangnya, kangen culture-nya gitu. Lagi kita bisa belajar banyak hal, dan of course kalau study abroad nanti bakal banyak kesempatan yang teman-teman bisa dapetin. Wah, bermanfaat banget ya. Terima kasih Kak Naufal atas insight-nya. Kami juga ingin berterima kasih kepada PPI Maharasya atas kolaborasinya. Bagi kamu yang tertarik untuk berkuliah di India, jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalbi Alfida, Nakena, Firmilenke.